Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang keputusan inovasi dan peran agen pembaharu. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita masuk pada poin pokok daripada video pembelajaran ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami individu mulai daripada tahap pertama kali mengetahui adanya inovasi sampai pada tahap menerima atau menolak sebuah inovasi tersebut. Adapun model-model proses keputusan inovasi yang akan saya kemukakan menurut Rogers, ada 5 tahap proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ada 5. Yang pertama yaitu tahap pengetahuan atau knowledge. Yang kedua yaitu tahap bujukan atau persuade. Yang ketiga yaitu tahap keputusan atau decision. Yang keempat yaitu tahap implementasi atau implementation. Yang kelima yaitu tahap konfirmasi. Nah, di antara 5 tahap ini, 5 model proses keputusan inovasi ini, saya akan menjelaskannya satu-satu. Lanjut pada tahap pengetahuan. Di sini pada tahap ini seseorang menyadari adanya inovasi. Nah, di mana pada poin ini seseorang menyadari bahwa inovasi tersebut ada di sekitar kita yang dapat kita angkat dan kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari kita. Pada poin yang kedua, kita itu menyadari, bukan tertuju bagaimana seorang memahami sebuah inovasi, tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi. Kita mengangkat diri kita di sini. Pada poin ini kita menyadari bukan tertuju bagaimana seorang memahami, tetapi kita membuka diri kita untuk menerima apa sih itu motivasi. Mengapa motivasi itu harus kita terapkan pada kehidupan kita dan kita yang akan menerapkan inovasi tersebut. Adapun contoh daripada poin-poin di atas. Poin yang pertama yaitu pada jam 9 akan diajarkan metode desain gambar uji pada mahasiswa Tekpen. Poin yang kedua, terakhir mahasiswa Tekpen datang untuk mempelajari desain gambar uji. Nah, di sini pada poin kedua ini mulai dia menyadari bahwa dan membuka diri bahwa inovasi itu untuk dirinya sendiri dan dia terpacu untuk mempelajari, dan dia mulai terpacu untuk mempelajari desain gambar yang diadakan oleh mahasiswa Tekpen. Dan poin yang ketiga yaitu Rudy mahasiswa Tekpen memahami adanya desain grafis dan akan dibagikan namun tidak datang dan tidak ingin untuk tahu. Nah, pada poin yang ketiga ini dia awal mulanya terdorong untuk mempelajari desain gambar 3D, tapi keputusannya yang diambil itu dia tidak ingin tahu. Pada contoh yang ketiga ini yang artinya yaitu belum terjadi proses keputusan inovasi. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap bujukan atau persuasion. Nah, pada poin pertama, pada tahap ini seorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Di sini saya sebagai individu yang akan menerima ataukah menolak daripada inovasi itu, sikap menyenangi kita ini tergantung daripada keputusan yang akan kita ambil. Apakah kita menerima inovasi tersebut ataukah kita tidak menyenangi terhadap inovasi yang diberikan. Poin
poin yang kedua yaitu kesenangan menggunakan barang A atau B. Nah, pada poin ini kembali lagi kita mengambil keputusan terhadap diri kita, apakah kita akan menggunakan barang A atau barang B yang telah disediakan, atau kita sebagai pemberi inovasi menyuruh seseorang apakah seseorang itu senang menggunakan atau membujuk seseorang itu apakah dia senang menggunakan barang A atau lebih senang menggunakan barang B. Pada tahap keputusan, poin daripada tahap keputusan ini yang pertama yaitu untuk menerima dan menolak sebuah inovasi. Kembali kita memutuskan bahwa inovasi yang diberikan kepada seseorang itu tergantung pada diri kita, apakah kita ingin menerimanya atau menolak, atau sebaliknya kita menolaknya. Pada poin yang kedua yaitu keputusan bisa timbul pada proses pengetahuan dan juga bisa timbul pada tahap persuasi. Lanjut, tahap implementasi. Tahap implementasi terdiri juga atas beberapa poin. Pada poin yang pertama yaitu proses keputusan inovasi terjadi apabila seorang menerapkan inovasi atau membuktikan dalam praktik. Nah, di sini dia telah membuktikan atau berusaha membuktikan inovasi yang telah ia putuskan untuk jalani, atau dia langsung praktikkan pada kehidupannya, ataukah dia mengajak seseorang tersebut untuk mengikuti inovasi-inovasi yang telah dia terima di luar, atau pengetahuan yang telah dia ambil atau peroleh dari luar, dan kemudian dia implementasikan dan dia buktikan kepada seseorang bahwa ini loh motivasi yang telah saya terima kepada seseorang atau guru yang telah diberikan oleh guru saya. Kurang lebih seperti itu. Tahap selanjutnya yaitu tahap konfirmasi. Tahap konfirmasi ini pada tahap konfirmasi ini seseorang mencari pengetahuan dengan keputusan untuk menggunakan sebuah inovasi. Nah, maksud daripada seseorang mencari penguatan yaitu dia tidak cukup untuk satu bukti bahwa ini loh inovasi yang akan saya gunakan. Tidak cukup untuk satu bukti, dia masih mencari bahwa inovasi ini butuh bukti-bukti penguat, ataukah dia belum yakin bahwa inovasi yang akan digunakan nanti ini berhasil. Poin yang kedua yaitu penguatan bisa dengan memperbanyak informasi. Nah, kembali pada poin yang pertama tadi, kurang lebih sama, bahwa pada poin yang kedua ini dia masih mencari informasi untuk penguatan bukti bahwa inovasi yang dia terima itu belum cukup untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Butuh beberapa bukti bahwa inovasi ini dapat kita terapkan, dapat kita implementasikan sehingga berhasil pada tahap penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Dia masih mencari informasi. Pada poin yang ketiga yaitu seorang dapat menarik keputusannya jika informasi yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Kembali pada poin-poin yang sebelumnya, seorang di sini ataukah saya sebagai penerima inovasi bisa menarik semua keputusan-keputusan yang saya telah rangkum ataukah saya telah bulatkan karena tidak sesuai dengan harapan yang bahwa inovasi ini tidak akan berhasil kalau saya ingin menerapkannya kepada kehidupan saya. Bukti daripada informasi tidak cukup sehingga saya sebagai ingin memberikan inovasi ataukah ingin menerapkan inovasi tersebut tidak sesuai pada penerapan kehidupan sehari-hari saya. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kelima tahap ini. Semoga dapat berguna
dan dapat kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari, bahwa inovasi pada poin-poin yang sebelumnya yaitu tahap konfirmasi atau tahap pengambilan keputusan, tahap implementasi itu akan terjadi pada kehidupan sehari-hari kita, dan keputusan inovasi dan peran agen pembaharuan ini kembali pada diri kita, kembali pada pribadi kita, bagaimana cara kita menyikapi inovasi dan bagaimana cara kita menyikapi sebuah perubahan yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita, bahwa kita sebagai agen pembaharu untuk mengambil keputusan inovasi itu butuh banyak pertimbangan dan informasi yang cukup. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat di hari kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.